Halo sahabat kelas IT.id, apa kabar semuanya? Semoga sahabat selalu dalam keadaan baik. Oke teman-teman, setelah pada beberapa video sebelumnya kita membahas tentang VPS yang menggunakan panel, sehingga akan lebih memudahkan kita untuk mengoperasikan atau memanage VPS kita. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas VPS tanpa panel, yaitu kita akan membahas tentang bagaimana cara instalasi DNS server pada VPS dengan OS CentOS 7. Namun sebelum video ini dilanjutkan, silakan teman-teman like video ini jika Anda menyukainya. Jangan lupa juga subscribe channel kelas IT.id dan aktifkan tombol loncengnya sehingga Anda nanti akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan jika ada video terbaru dari kelas IT.id. Oke teman-teman, sebelum kita melakukan instalasinya atau kita masuk ke koneksi SSH-nya, yang pertama kita lakukan adalah kita harus setting domainnya terlebih dahulu. Karena untuk DNS ini merupakan domain name system di mana kita akan mentranslasikan nama domain menjadi alamat IP dan mentranslasikan alamat IP menjadi nama domain. Nah, kita akan masuk dulu ke provider tempat kita membeli domain. Seperti biasa, domain yang saya gunakan pada kesempatan kali ini adalah domain mahmudalfauzi.com ya. Nah, kita akan masuk dulu ke bagian manage-nya. Kita akan setting private name server terlebih dahulu. Yang mana private name servernya ini kita arahkan atau pointing ke IP address VPS yang kita miliki. Nah, setelah ke halaman managing mahmudalfauzi.com atau managing domain kita di tempat provider domain, selanjutnya adalah kita akan lakukan setting private name server. Caranya kita cari menu private name server seperti ini. Setelah kita masuk ke halaman managing domain, dalam hal ini domain mahmudalfauzi.com, kita akan set private name servernya, misal di sini NS1. Lalu untuk IP addressnya kita ambil dari VPS kita. Ini saya menggunakan VPS dari ID Clubhouse. Lalu kita paste di sini, lalu kita save change. Selanjutnya kita tambah NS2. Lalu untuk IP address-nya masih sama, lalu kita lakukan save change. Setelah kita berhasil meregister private name server terhadap domain mahmudalfauzi.com, selanjutnya adalah kita mengatur name servernya. Yang mana name servernya kita arahkan ke name server yang kita buat barusan, yaitu kita klik menu name server. Nah, setelah itu teman-teman silahkan klik use custom name server, lalu masukkan name server ns1.mahmudalfauzi.com atau sesuaikan dengan nama domain teman-teman, dan ns2.mahmudalfauzi.com. Selanjutnya kita save change name servers. Nah, untuk masa perubahan atau propagasi pada name server biasanya memerlukan paling lama adalah 24 jam. Atau biasanya lebih cepat sih. Nah, ini sudah selesai. Di sini terdapat tulisan change saved successfully. Kita menandakan bahwa ini sudah berhasil dirubah untuk domain mahmudalfauzi.com. Untuk name servernya sudah dirubah ke private name server ns1 dan ns2.mahmudalfauzi.com. Setelah ini teman-teman kita lakukan konfigurasi DNS pada CentOS kita atau VPS kita. Caranya teman-teman di dalam hal ini saya menggunakan aplikasi putih sebagai medianya. Teman-teman juga bisa menggunakan command prompt untuk koneksi ke SSH-nya ya. Nah, ini saya sudah save ya. Oke, di sini klik yes. Selanjutnya kita login sebagai root ya. Lalu selanjutnya kita masukkan passwordnya. Nah, ini sudah kita clear saja. Ini sudah masuk sebagai root server. Jika server VPS teman-teman ini baru di reinstall atau baru teman-teman beli dari provider VPS-nya, silakan di update dulu ya untuk OS-nya atau sistemnya dengan cara yum min-y update. Selanjutnya kita install paket bin-nya. Bin ini merupakan aplikasi DNS server.
Caranya adalah yum install bin utils bin y. Ini sudah selesai, kita install yum-nya. Lalu selanjutnya kita masuk ke directory etc, cd /etc. Nah, teman-teman bisa ls di sini banyak file. Kita akan fokus pada file name.conf ya, atau penulisannya named.conf. Nah, kita copy dulu untuk jaga-jaga ya, atau backup file named.conf ini. Caranya kita cp untuk copy itu, spasi named.conf. Lalu kita buat file baru untuk backupnya, misalkan named.conf .2 misalnya gitu ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya teman-teman buka atau edit untuk file named.conf ini. Kita konfigurasi, kita clear dulu layarnya ya, supaya bersih. Caranya kita akan mengedit dengan sintaks nano atau perintah nano spasi named.conf. Nah, ini selanjutnya teman-teman kita sesuaikan beberapa hal. Pertama yang akan kita sesuaikan adalah pada baris ini, pada baris listen port 53. Di sini ada IP ya, IP 127. Kita tambahkan di sini IP VPS kita, yang mana IP VPS kita itu teman-teman bisa cek di sini, yaitu 103.121.221.94. lalu kita akhiri dengan titik koma seperti ini. Lalu selanjutnya pada bagian bawah teman-teman diedit atau ditambahkan juga. Nah, pada bagian ini ada baris low query teman-teman, lalu ada localhost. Sini juga kita tambahkan IP address VPS kita, yaitu yang di atas ya, 103.129.221.94. Kita akhiri dengan titik 2, lalu kita ketik any titik koma. Seperti itu. Lalu selanjutnya di baris bawah, enter dari sini teman-teman, kita tab sekali, kita ketik low query cache ya. Low sama seperti di atas, query cache. Nah, pada bagian ini kita tambah kurung krawal, lalu titik koma, spasi, masukkan IP address-nya 103.129.221.94 titik koma, kita ketik any titik koma, lalu kita tutup ya, spasi dulu, kita kurung tutup krawal, lalu kita titik koma. Nah, ini masih di file named.conf ya. Nah, selanjutnya teman-teman bisa ditambahkan di paling bawah, kita akan menambah konfigurasi file zone ya, yang akan kita lakukan settingan. Nah, untuk konfigurasinya kita bisa simpan di paling bawah, misal di mana ya? Misal kita simpan di bawah ini nih. Nah, kita enter dari sini 2 kali, bolehlah. Kita tambah untuk zone-nya, misal kita tambah zone spasi tanda petik, kita masukkan nama domain kita muhammadalfauzi.com ya, tanda petik, spasi, kita buka kurung ya, kurung krawal, lalu enter, kita tab. Kita untuk tipe zone-nya di sini kita tipenya misalkan master ya, titik koma, enter. Lalu untuk lokasinya nanti kita akan buat filenya ya, filenya di /etc/name named ya penulisannya, misal nama filenya mahmudalfauzi.com
.com.zone seperti itu. Nah, kita tutup tanda petiknya, lalu kita titik koma, lalu kita tutup kurung ya, tutup kurung dan titik koma. Ini untuk domainnya. Kita setting satu zone lagi, satu file zone lagi di bawahnya, sama seperti di atas ya teman-teman. Untuk settingannya sama seperti di atas, kita enter misalkan 2 kali boleh. Di sini kita ketik zone. Lalu di sini bedanya adalah masukkan alamat IP teman-teman ya. Nah, di sini kita ketik alamat IP-nya teman-teman, namun diketiknya dari belakang secara terbalik. Hanya pada 3 okta pertama saja, yaitu 94.221.129. Nah, seperti ini. Seperti ini teman-teman. Nah, setelah ini diketik teman-teman, disesuaikan dengan domain teman-teman dan juga alamat IP yang teman-teman punya. Nah, untuk bagian ini ingat ya, penulisannya dari 94, yaitu dari sini, dari belakang 221, yang ditinggalkan yaitu okta pertamanya, yaitu 103-nya seperti itu. Nah, setelah penulisannya benar seperti ini, bisa dicek lagi satu persatu. Kita selanjutnya save ya, Ctrl X, tekan Y, enter. Nah, yang harus kita lakukan selanjutnya adalah kita membuat file zone yang tadi kita buat ya. File zone yang kita tadi buat itu kan tadi mahmudalfauzi.com.zone ya. Lalu 103.ref. Nah, kita buat untuk filenya. Cara membuat filenya, pastikan kita sudah masuk dulu ke directory named ya. Jadi /etc named. Nah, ini seperti ini. TLS di sini. Nah, ini belum ada file zone yang tadi seharusnya kita buat. Nah, kita buat dulu sini dengan perintah touch ya. Touch mahmudalfauzi.com.zone ya. Lalu kita edit nano spasi mahmudalfauzi.com.zone sesuai yang tadi kita buat di file named.conf ya. Nah, ini kita buka, ini filenya masih kosong. Lalu kita setting konfigurasinya teman-teman, kita ketik di sini ttl. Setelah itu kita save. Cara save-nya Ctrl X, tekan Y, enter. Nah, yang selanjutnya tadi kita membuat satu zone lagi, yaitu 103.ref. Nah, ini tinggal kita touch dulu. Kita buat dulu filenya. Touch 103.ref. Nah, di bagian ini kita edit juga nano 103.ref ya. Lalu selanjutnya hampir mirip dengan yang di atas, kita sesuaikan seperti barusan ya, ttl. Kita save teman-teman, Ctrl X, tekan Y, enter. Nah, langkah selanjutnya setelah kita mengedit dua file zone dan file reverse ya, kita akan merestart atau mengaktifkan service name-nya. Untuk caranya, ketik perintah systemctl enable ya, named. Nah, seperti ini. Nah, ini akan muncul seperti ini. Lalu kita akan systemctl enable-nya kita ganti dengan restart ya. Nah, sudah selesai. Setelah itu kita akan sesuaikan file resolve. File resolve itu ada di directory etc ya, resolve.conf. Kita akan keluar dulu dari sini teman-teman. Kita akan masuk kembali ke directory etc. Kita ls di sini, ini banyak filenya. Kita edit nano resolve.conf. Nah, ini name servernya kita sesuaikan. Pertama yang harus kita tambahkan di bagian atas, kita
ketik search, kita ketik nama domain kita. Kalau di bagian ini jangan diakhiri dengan tanda titik ya. Nama domain kita mahmudafauzi.com. Lalu untuk name server pertama ini kita ganti dengan IP VPS kita, yaitu 103.129.221.94. Nah, untuk ini kita ganti jadi 88 ya, IP DNS Google yaitu ya. Nah, setelah itu Ctrl X, tekan Y, Enter. Nah, setelah selesai teman-teman, tinggal kita uji coba, kita install dulu web servernya agar nanti domain kita bisa diakses di browser ya, di aplikasi browser. Untuk installnya kita ketik yum spasi install httpd ya, min y. Untuk perintahnya nah, ini udah selesai. Selanjutnya kita restart untuk HTTPD yang barusan kita install atau web servernya, yaitu dengan seperti perintah biasa, yaitu systemctl. Enable dulu ya, kita enable dulu HTTPD-nya, enter. Lalu kita akan restart. HTTPD. Nah, udah selesai. Selanjutnya kita lakukan pengujian teman-teman ya. Boleh kita restart dulu untuk VPS kita. Caranya reboot ya. Kita sudah terputus dengan koneksi SSH-nya. Kita masuk ke putih kembali. Nah, kita login kembali. Sudah, kita root lagi. Nah, kita sudah berhasil login kembali teman-teman ke VPS kita. Selanjutnya kita untuk menguji DNS server apa sudah berjalan atau belum, kita cek dengan perintah nslookup nama domain. Nah, ini akan seperti ini teman-teman ya. Ini berhasil, kita bisa uji juga dengan dig ya. Perintah dig spasi nama domain kita. Nah, ini terlihat statusnya no error ya. Kita bisa seperti itu, dan hasilnya kita juga bisa cek untuk nslookup ini di command from Windows teman-teman, nslookup mahmudafauzi.com. Nah, ini sudah berhasil. Dan selanjutnya boleh kita cek di browser, akses ya, akses di browser kita mahmudafauzi.com. Nah, ini sudah masuk ke halaman web server atau ke halaman website testing 123. Nah, ini kita sudah bisa mengaksesnya. Dan untuk domain mahmudafauzi.com ini sudah bisa kita ping, misalkan barusan nslookup udah bisa, berarti ping sudah bisa ya. Terkoneksi langsung, sudah terkoneksi ke 103.129.221.94. Nah, ini IP VPS ya, IP VPS yang barusan kita setting. Nah, itu teman-teman untuk cara konfigurasi DNS server pada CentOS 7. Selanjutnya nanti kita akan lanjutkan bagaimana cara install web server hingga kita bisa membuat sebuah website dengan server menggunakan VPS tanpa panel. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Jika Anda suka video ini, silahkan di-like. Jika Anda tidak suka video ini, silahkan dislike. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Bye-bye.